3 rumah. Banjir bandang melanda Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Banjir bandang yang terjadi pada Jumat membuat akses jalan poros Makassar-Palopo terputus. Ini kondisi air di jalur 2. Banjir bandang merendam dan menghancurkan tempat wisata dan rumah warga. Akses jalan pun lumpuh karena banjir bandang. Nah, ini kondisi airnya. Ini air sungai begitu deras. Petugas gabungan mengevakuasi warga yang terdampak banjir bandang. Warga diangkut dengan menggunakan bak terbuka ke tempat yang lebih aman. Perahu bosku, perahu bantuannya. Perahu. Sementara itu warga yang terjebak banjir sempat meminta tolong. Mereka meminta perahu kepada petugas untuk mengevakuasi bayi. Setelah mendapat pertolongan, bayi kemudian dibawa petugas ke pengungsian. Para korban banjir membutuhkan bantuan berupa makanan siap saji dan perlengkapan bayi. Kalau bayinya Bu berapa bulan Bu? 4 bulan. Dibawa juga untuk mengungsi ya Bu? Bu, sekarang apa yang dibutuhkan, Bu? Banyak Pak, karena sudah tidak ada apa di rumah. Karena semua dokter kami di rumah. Pemerintah Kabupaten Luwu berusaha untuk menyelamatkan warga terlebih dahulu, termasuk menyiapkan tempat pengungsian yang layak bagi para korban banjir. Kami berusaha untuk bagaimana mengamankan sehingga tidak ada korban. Ya, itu yang paling utama dulu. Ya. Setelah itu nanti baru kita lihat bagaimana perkembangan di lapangan. Banjir bandang di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terjadi pada Jumat dini hari. Berdasarkan data sementara, banjir bandang merendam 6 kecamatan. 15 rumah hanyut dan menyebabkan 6 orang meninggal dunia. Halo, selamat malam pemirsa. Sebuah rumah panggung milik warga di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terseret arus banjir bandang. Pemilik rumah ditemukan meninggal usai terseret banjir bersama rumahnya. Bersama saya Arlisa Hadi, inilah Ainis Malam selengkapnya. Bisa kalian kasih anyol, kasih dirimu. Ya Allah. Ya Allah, tahan kasihlah. Beginilah kondisi banjir saat menghanyutkan satu rumah panggung milik warga di Desa Balawai, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Rumah ini hanyut bersama penghuni yang tidak sempat menyelamatkan diri saat banjir bandang menerjang Kabupaten Sidrap. Setelah banjir surut, korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia dan ditemukan tidak jauh dari rumahnya yang ikut hanyut. Semuanya yang ada jembatan di Tanah Toro habis, hangus, dan juga di lapangan, dan sebagian juga ada di daerah Bucenrana yang sudah hangus. Terkait korban, Pak? Untuk sementara baru tadi ada laporan dari di atas di Turase bahwa ada orang terjebak banjir yang tidak bisa keluar dari ini dan diperkirakan dia sudah meninggal. Sementara itu sejumlah jembatan penghubung di Desa Balawai juga dikabarkan putus akibat diterjang banjir bandang. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Ainis melaporkan. Banjir bandang menerjang permukiman dan fasilitas umum di Kabupaten Aceh Singkil. Sementara itu banjir memutus akses jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Konawe Utara menuju Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Arus banjir bandang pun menyeret sebuah rumah panggung di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Desa kami, Desa Lebangun, Kecamatan Suro Makmur, telah terjadi banjir bandang sekitar pukul. Banjir bandang menerjang Desa Lebangun, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil Aceh, Kamis malam. Dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter di sejumlah titik. Akibatnya 180 rumah penduduk dan 8 fasilitas umum terdampak. Warahmatullahi wabarakatuh. Tak hanya itu, banjir kiriman juga merendam Desa Muktijaya, Kecamatan Singkohor dengan ketinggian mencapai 80 cm. Banjir bandang. Inilah di rumah kepala desa ada setengah meter ya.
di dalam rumah. BPBD Aceh Singkil menurunkan tim reaksi cepat ke lokasi untuk membantu warga yang terdampak banjir. Hingga saat ini BPBD Aceh Singkil masih melakukan pendataan dampak banjir yang terjadi. Sementara itu, 4 titik ruas jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara terendam banjir pada Jumat pagi. Akibatnya, akses jalan tertutup dan tidak bisa dilalui kendaraan yang akan menuju Morowali, Sulawesi Tengah. Sejumlah kendaraan yang terjebak memaksa menerobos banjir untuk keluar dari jalanan yang terendam. Diketahui banjir disebabkan tingginya intensitas curah hujan selama beberapa hari di Konawe Utara. Tak hanya memutus jalan Trans Sulawesi, ratusan rumah warga di Kecamatan Langgikima dan Landawe pun terdampak, sehingga warga diminta mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Pada Jumat siang, sebuah rumah panggung di Desa Belawe, Kabupaten Pituraise, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terseret arus banjir bandang. Penghuni rumah yang tidak sempat menyelamatkan diri pun ikut terseret arus. Setelah banjir surut, korban ditemukan dengan kondisi meninggal tidak jauh dari rumahnya yang hanyut. Sementara itu, sejumlah jembatan penghubung di Desa Belawe juga terputus. Kebakaran terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Tak hanya rumah, sebuah hotel pun terbakar hingga membuat tamu hotel berhamburan. Informasi positif. Lampan luncurkan, api makin membesar. Info luncurkan unit sampai Al Munawwarah. Kebakaran. Kebakaran menghanguskan sebuah hotel berlantai 2 di Jalan Merdeka Raya, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Atap hotel yang terdiri dari bahan kayu membuat api cepat membesar. Sejumlah tamu hotel berusaha menyelamatkan diri dan lari berhamburan. Sementara warga sekitar berusaha membantu petugas memadamkan api agar tidak menjalar ke permukiman. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan, belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Cepat sini dulu. Jangan masuk situ. Ini dulu. Ya, yang di situ dulu, Sementara di Jalan Todopuli, 10 Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah rumah panggung ludes terbakar. Kencangnya hembusan angin ditambah banyaknya material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan lantai 2. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung berusaha memadamkan api. 20 menit kemudian api berhasil padam setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Dari keterangan pemilik rumah, api muncul dari lantai 2 dan disusul bunyi ledakan beberapa kali. Tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 2 rumah di Desa Tawangsari, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api berasal dari salah satu rumah, tetapi kencangnya angin membuat api merambat ke rumah sebelah. Tak berselang lama, 2 mobil pemadam kebakaran datang dan berhasil memadamkan api 30 menit. Diduga api muncul karena arus pendek listrik dari kamar tengah salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PVMBG kembali menaikkan status Gunung Ruang ke level 4 atau level status awas. Warga yang berada di sekitar Gunung Ruang pun dievakuasi dengan dijemput oleh pemerintah. Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi dan mengeluarkan asap tebal. Tingginya semburan asap yang mencapai 5 km membuat PVMBG kembali menaikkan status Gunung Ruang jadi level 4 atau awas. Warga di sekitar Gunung Ruang diimbau tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang. Sementara itu, ratusan korban erupsi Gunung Ruang yang dievakuasi dari Tagulandang ke kota Bitung dengan kapal tiba Kamis malam dan Jumat dini hari. Sebagian orang dijemput keluarganya, namun ada 231 orang belum dijemput keluarga. Mereka menginap semalam di rusun BLK Kota Bitung yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Bitung. Mengangkut pengungsi sekitar 200 orang. Dan mereka juga ada sekitar 60 orang yang menginap di BLK ini. Memang paling banyak saudara-saudara kita yang dari Tagulandang yang mengungsi ke Kota Bitung hanya transit saja
karena mereka banyak yang dijemput keluarga. Bahkan ada sejak kedatangan pertama sampai dengan tadi malam, sampai pun dengan subuh, mereka langsung dijemput oleh keluarga mereka dan dibawa ke rumah masing-masing keluarga mereka. Kementerian Sosial juga menyediakan pelayanan cek kesehatan gratis untuk para pengungsi korban erupsi. Sementara terkait warga yang belum dijemput keluarga, Pemkot Bitung menyediakan bus untuk mengantar warga terdampak erupsi ke rumah keluarganya. Aksi seorang anggota Babin Kamtibnas Polrestabes Semarang menjadi viral di media sosial. Pasalnya dirinya menyelamatkan 3 orang penumpang minibus yang terguling di kawasan Jalan Diponegoro. Aksi heroik dari seorang anggota Babin Kamtibmas Polrestabes Semarang terekam kamera warga. Dirinya menyelamatkan 3 orang penumpang minibus pasca kecelakaan. Sebelumnya minibus yang dikendarai satu keluarga ini melaju di Jalan Diponegoro, namun tiba-tiba ban minibus pecah dan menabrak tiang listrik dan mobil terguling. Minibus dikendarai oleh seorang wanita dan membawa 2 penumpang, di antaranya seorang lansia dan balita. Kami mencari posisi pengemudi KBM karena kondisi mobil terkunci sentral lock, kami berusaha naik untuk menggedor. Alhamdulillah untuk pengemudi masih kondisi sadar, akhirnya kunci terbuka. Kemudian kami buka pintu, kami komunikasi, dibantu dengan warga yang ada di sekitar sana untuk membuka pintu. Akhirnya kami evakuasi dari anak yang paling kecil dulu, balita, terus kemudian si ibunya, baru untuk pengemudi. Alhamdulillah ketiga korban dari KBM selamat. Selain minibus, sebuah sepeda motor juga mengalami kecelakaan karena menabrak minibus yang terguling. 2 orang alami luka-luka. Ban sebelah kiri depannya itu pecah, dia kaget, langsung menabrak tiang listrik dan kebanting ke kanan, keguling ke kanan. Dan di belakang ada satu SPM, kaget, nabrak, tapi alhamdulillah SPM ini lecet-lecet saja. Tidak ada korban dalam kecelakaan ini, namun petugas mengimbau agar para pengemudi mengecek kendaraannya secara berkala agar tidak mengalami kejadian serupa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, truk dan ambulans harus menyeberangi sungai di atas jembatan darurat dan kemudian diangkut dengan perahu kayu. Peristiwa ini dialami warga di sekitar Sungai Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sopir truk ini bertaruh nyawa untuk menyeberangi Sungai Rupit di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Warga terpaksa membangun jembatan darurat dari potongan kayu yang disusun di atas perahu-perahu kecil. Tidak hanya truk, sebuah ambulans juga melewati jembatan ini agar segera sampai di tujuan. Sebelumnya terdapat jembatan beton penghubung antara 2 desa. Namun jembatan beton hancur akibat banjir bandang yang melanda wilayah ini. Untuk melintasi jembatan, pemilik kendaraan harus membayar sebesar 1 hingga 1,5 juta rupiah. Aman, alhamdulillah. Sudah sukses ya? Ya. Sudah berapa mobil yang kita seberangkan, Pak? Lupa juga banyak, mungkin nyampe 20-an sekarang. 20 ya? Kenapa mereka itu lebih memilih ketek, Pak? Jalan keluar yang lain dekati. Tidak ada ya? Ya. Istilahnya ini bikin pakai ibaratnya eksa, ini banjir kan tetap tinggi terus, naik terus ya kan. Jadi walaupun dibenar cak manunya, kan tetap bisa ini terus ya kan. Warga berharap agar pemerintah setempat segera membangun jembatan beton pengganti agar aktivitas terutama perekonomian kembali pulih. Dari Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Ratusan warga Kecamatan Air Joman, Asahan, Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa menuntut perbaikan jalan yang tidak layak, rusak, dan juga berdebu yang melumpuhkan perekonomian warga. Saat aksi warga terlibat kericuhan dengan Satpol PP ketika warga merusak masuk
ke rumah dinas Bupati. Sebanyak ratusan warga Kecamatan Air Joman, Asahan, Sumatera Utara berupaya menerobos masuk ke rumah dinas Bupati Asahan untuk menemui langsung Bupati. Aksi sejumlah warga tersebut mendapat perlawanan dari petugas Satpol PP yang menjaga keamanan di lokasi tersebut hingga terjadi kericuhan dan nyaris baku hantam. Karena tak dapat menjumpai Bupati, warga kemudian menggeruduk kantor Bupati Asahan dan terlibat aksi saling dorong yang ingin mencari Bupati Asahan. Aksi ini memuncak karena jalan infrastruktur di kecamatan tersebut lama tak dapat perhatian hingga rusak parah dan berdebu. Warga mengeluhkan jalan rusak mengganggu aktivitas dan perekonomian warga sekitar lumpuh. Inilah masalah besarnya, setelah jalan ini tidak terrealisasi pembangunan itu, maka dampak yang sangat membahayakan itu adalah debu, baik kepada pedagang sekelilingnya, baik kepada masyarakat yang melintas, baik kepada masyarakat yang memukim di daerah setempat. Itu salah satu yang paling dampak. Insya Allah ini dalam minggu ini di Puskesmas itu akan ada dilakukan pengecekan tentang penyakit masyarakat itu. Dinas PUTR Kabupaten Asahan telah memasukkan anggaran untuk perbaikan jalan tersebut, namun masih menunggu keputusan dari pemerintah provinsi. Sementara warga terus menuntut pemerintah daerah peduli terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Asahan. Warga berjanji akan terus melakukan aksi jika tuntutan mereka tak dipenuhi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainis melaporkan. Sementara itu pemirsa, penundaan pelantikan kepala desa berbuntut demonstrasi dari warga. Terjadi saling dorong dan berujung ricuh ketika unjuk rasa di depan kantor Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saling dorong hingga adu mulut tak dapat terhindarkan saat ribuan warga berunjuk rasa di depan kantor Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ribuan warga ini datang menuntut bertemu Bupati untuk meminta penjelasan mengenai penundaan pelantikan kepala desa. Setelah bernegosiasi, perwakilan warga diperbolehkan bertemu dengan Bupati untuk berdiskusi. Dan kalau tuntutan hari ini kami cuma satu kata, yaitu pelantikan. Ya. Sebenarnya sudah ada Pak jadwal pelantikan sebelumnya? Sebelumnya sudah ada, per tanggal 30 April kemarin itu sesuai jadwal. Kalau kita mengacu pada undang-undang yang pertama, itu maka Pak Bupati berkewajiban untuk melantikan di tanggal 30 April itu. Terus tiba-tiba batal dilantik itu Pak? Inilah yang bikin rancung juga, jadi polemik juga. Kok Kemendagri mengeluarkan putusan untuk kami bahwa untuk dilantik, besoknya lagi mengeluarkan putusan penundaan. Berarti ini kan ada tendensi di situ, rekayasa tingkat tinggi. Diketahui sebelumnya warga mendapatkan informasi bahwa pelantikan 96 kepala desa dilaksanakan tanggal 3 April lalu. Namun warga geram karena ada surat pembatalan dari Kemendagri sehingga pelantikan ditunda. Mengambil langkah sementara untuk pelaksanaan harian Sekdes untuk beberapa hari ini sambil kita berusaha menyelesaikan ini. Saat ini Kepala Kepemimpinan Desa untuk sementara dijabat oleh Sekretaris Desa sambil menunggu surat keputusan untuk pelantikan dari Kemendagri. Usai berdiskusi dengan Bupati, masa membubarkan diri. Mereka mengancam akan kembali berunjuk rasa jika dalam 1 pekan belum ada kabar pelantikan dari Kemendagri. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, Ainis melaporkan. Polisi menetapkan adik tersangka AA yaitu AT sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan wanita dalam koper di Bekasi, Jawa Barat. Selain motif ekonomi, motif sakit hati juga melatar belakangi kasus ini. Polisi menetapkan tersangka baru yaitu AT, adik kandung tersangka AA. AT terbukti ikut membantu membuang koper berisi jasad korban di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti koper hitam yang digunakan tersangka menyimpan jasad korban, serta baju, ponsel, jam tangan, hingga uang tunai milik korban. Selain motif ekonomi, tersangka mengaku tega membunuh karena sakit hati dengan perkataan korban yang menuntut untuk dinikahi. Dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, yang bersinergi dan kolaborasi dengan
penyidik dari Polrestabes Bandung dan Polda Sumsel berhasil mengamankan tersangka, yang mana tersangka tersebut dengan identitas adalah AARN. Kemudian tersangka yang kedua adalah AT. Adapun peran daripada AARN yang merupakan tersangka utama ini melakukan pembunuhan terhadap korban saudari RM yang kemudian memasukkan jasad korban ke dalam koper. Kemudian peran daripada saudara AT yang merupakan adik kandung daripada tersangka AARN, yaitu membantu saudara tersangka AR membuang koper yang berisi mayat korban di daerah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. BMKG mengeluarkan peringatan terkait cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah pekan ini, pemirsa. Salah satunya adalah Provinsi Jakarta yang diprediksi mengalami angin kencang, hujan lebat, serta fenomena hujan es. Sejumlah wilayah diprediksi dilanda cuaca ekstrim pada pekan ini. Salah satunya di DKI Jakarta yang diprediksi dilanda angin kencang, hujan lebat, hingga fenomena hujan es sampai 6 Mei. Cuaca ekstrim dipicu karena aktifnya gelombang atmosfer Kelvin serta suhu permukaan laut yang hangat di sekitar Indonesia. Cuaca ekstrim berujung bencana hidrometeorologi diprediksi melanda kawasan Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat, Banten, dan Jawa Barat. Tak hanya itu, cuaca ekstrim diperkirakan terjadi karena sebagian besar wilayah Indonesia telah masuk ke musim pancaroba. Panas terik di beberapa wilayah Indonesia dan juga fenomena heatwave atau gelombang panas yang melanda berbagai negara di Asia dan Asia Tenggara seperti di Thailand dan juga wilayah Asia lainnya. Namun untuk wilayah Indonesia dapat kami sampaikan bahwa tidak terjadi fenomena gelombang panas atau heat. Yang terjadi adalah peningkatan suhu udara di beberapa wilayah Indonesia diakibatkan oleh gerak semu matahari dan juga minimnya tutupan awan dan juga minimnya hujan di beberapa wilayah Indonesia, terutama wilayah selatan seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk cuaca ekstrim ini meliputi seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat petir, angin kencang, kemudian fenomena hujan es dapat terjadi di masa peralihan ini, yang juga dapat menimbulkan dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor. BMKG lantas mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada dalam menyikapi cuaca ekstrim mendatang. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.
5 kali terlibat narkoba, polisi pastikan artis Rio Rayvan tidak akan mendapatkan asesmen untuk direhabilitasi. Artis Rio Rayvan terancam hukuman 12 tahun penjara. Artis Rio Rayvan kembali terjerat kasus narkoba untuk 5 kalinya dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta alat isap sabu. Polisi memastikan tersangka Rio Rayvan akan diproses pidana dan tidak akan mendapatkan asesmen untuk rehabilitasi. Pertimbangan ini karena tersangka telah 5 kali terlibat kasus narkotika. Polisi juga masih mendalami kasus ini, termasuk memburu pemasok narkoba kepada tersangka. Menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling sedikit 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menarik perhatian publik. Ex-mentan ini didakwa menerima 44,5 miliar rupiah dari memeras para pejabat Kementan. Kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah tercium KPK sejak awal tahun 2023. 14 Juni 2023, KPK umumkan membuka penyelidikan dugaan korupsi di Kementan. Kemudian terbitlah surat pemanggilan kedua pada 11 Oktober 2023. Hingga akhirnya SYL dijemput paksa tanggal 12 Oktober 2023. KPK menyebut kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berpotensi meluas ke tindak pidana pencucian uang. Ex-mentan ini didakwa menerima 44,5 miliar rupiah dari memeras pejabat Kementan. Sebanyak 938,9 juta rupiah untuk keperluan istri, meliputi uang bulanan 25 hingga 30 juta rupiah. Sebanyak 3,33 miliar rupiah untuk keperluan pribadi seperti membeli parfum seharga 4 hingga 5 juta rupiah per botol, cicilan beli Alfard, cicilan kartu kredit. Selanjutnya 381,6 juta rupiah untuk kado undangan dan 992,2 juta rupiah lagi-lagi untuk keperluan keluarga, keperluan anak, ultah cucu, dan lain-lain. Lalu dalam persidangan juga disebutkan SYL pernah mengirimkan uang sebanyak 2 kali ke Partai Nasdem dengan total senilai 840 juta rupiah dan uang ini sudah dikembalikan ke KPK. Berikutnya sebesar 3,03 miliar rupiah untuk charter pesawat dan 3,52 miliar rupiah untuk bantuan bencana alam dan sembako. Selanjutnya sebesar 1,87 miliar rupiah untuk umroh dan sebesar 16,68 miliar rupiah untuk acara keagamaan, operasional menteri dan pengeluaran lain. Kemudian 6,91 miliar rupiah untuk keperluan ke luar negeri, sebesar 1,65 miliar rupiah untuk biaya kurban, dan yang terakhir sebesar 974,8 juta rupiah untuk lain-lain. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, SYL didakwa melakukan pemerasan hingga 44 miliar rupiah. SYL juga menerima gratifikasi sejumlah 40 miliar rupiah selama periode 2022 hingga 2023. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Banjir bandang melanda Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Banjir bandang yang terjadi pada Jumat membuat akses jalan poros Makassar-Palopo terputus. Ini kondisi air di jalur 2. Banjir bandang merendam dan menghancurkan tempat wisata dan rumah warga. Akses jalan pun lumpuh karena banjir bandang. Nah, ini kondisi air. Ini air sungai begitu deras.
Petugas gabungan mengevakuasi warga yang terdampak banjir bandang. Warga diangkut dengan menggunakan bak terbuka ke tempat yang lebih aman. Perahu bosku, perahu bantuannya. Perahu. Sementara itu warga yang terjebak banjir sempat meminta tolong. Mereka meminta perahu kepada petugas untuk mengevakuasi bayi. Setelah mendapat pertolongan, bayi kemudian dibawa petugas ke pengungsian. Para korban banjir membutuhkan bantuan berupa makanan siap saji dan perlengkapan bayi. Kalau bayinya Bu berapa bulan Bu? 4 bulan. Dibawa juga untuk mengungsi ya Bu? Bu sekarang apa yang dibutuhkan Bu? Banyak Pak, kita sudah tidak ada apa di rumah. Kata semua. Dokter kami di rumah. Pemerintah Kabupaten Luwu berusaha untuk menyelamatkan warga terlebih dahulu, termasuk menyiapkan tempat pengungsian yang layak bagi para korban banjir. Kami berusaha untuk bagaimana mengamankan sehingga tidak ada korban. Ya, itu yang paling utama dulu. Ya. Setelah itu nanti baru kita lihat bagaimana perkembangan di lapangan. Banjir bandang di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terjadi pada Jumat dini hari. Berdasarkan data sementara, banjir bandang merendam 6 kecamatan. 15 rumah hanyut dan menyebabkan 6 orang meninggal dunia. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah rumah 2 lantai di Jalan Swadaya 2, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi ruangan di lantai 1 dan 2. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman agar api tidak merambat ke bangunan rumah lainnya. Diduga kebakaran karena korsleting listrik dari sebuah kipas angin di lantai 2. Selang setengah jam kemudian, api berhasil dipadamkan setelah 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Akibat peristiwa ini, penghuni rumah mengalami luka bakar ketika menyelamatkan harta bendanya. Usai diberikan pertolongan pertama, korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Tak hanya rumah, sebuah hotel pun terbakar hingga membuat tamu hotel berhamburan. Informasi positif. Luncurkan, api makin membesar. Info luncurkan unit sampai Al-Munawwarah. Kebakaran. Kebakaran menghanguskan sebuah hotel berlantai 2 di Jalan Merdeka Raya, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Atap hotel yang terdiri dari bahan kayu membuat api cepat membesar. Sejumlah tamu hotel berusaha menyelamatkan diri dan lari berhamburan. Sementara warga sekitar berusaha membantu petugas memadamkan api agar tidak menjalar ke permukiman. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Cepat sini dulu. Jangan masuk situ. Ini dulu. Ya, yang di situ dulu, Sementara di Jalan Todopuli, 10 Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah rumah panggung ludes terbakar. Kencangnya hembusan angin ditambah banyaknya material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan lantai 2. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung berusaha memadamkan api. 20 menit kemudian api berhasil padam setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Dari keterangan pemilik rumah, api muncul dari lantai 2 dan disusul bunyi ledakan beberapa kali. Tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 2 rumah di Desa Tawangsari, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api berasal dari salah satu rumah, tetapi kencangnya angin membuat api merambat ke rumah sebelah. Tak berselang lama, 2 mobil pemadam kebakaran datang dan berhasil memadamkan api 30 menit. Diduga api muncul karena arus pendek listrik dari kamar tengah salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Tim Liputan iNews melaporkan. PVMBG kembali menaikkan status Gunung Ruang ke level 4 atau status awas. Warga yang berada di sekitar Gunung Ruang dievakuasi dengan dijemput oleh petugas.
Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi dan mengeluarkan asap tebal. Tingginya semburan asap yang mencapai 5 km membuat PVMBG kembali menaikkan status Gunung Ruang jadi level 4 atau awas. Warga di sekitar Gunung Ruang diimbau tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang. Sementara itu ratusan korban erupsi Gunung Ruang yang dievakuasi dari Tagulandang ke kota Bitung dengan kapal tiba Kamis malam dan Jumat dini hari. Sebagian orang dijemput keluarganya, namun ada 231 orang belum dijemput keluarga. Mereka menginap semalam di rusun BLK Kota Bitung yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Bitung. Mengangkut pengungsi sekitar 200 orang. Dan mereka juga ada sekitar 60 orang yang menginap di BLK ini. Memang paling banyak saudara-saudara kita yang dari Tagulandang yang mengungsi ke Kota Bitung hanya transit saja karena mereka banyak yang dijemput keluarga. Bahkan ada sejak kedatangan pertama sampai dengan tadi malam, sampai pun dengan subuh, mereka langsung dijemput oleh keluarga mereka dan dibawa ke rumah masing-masing keluarga mereka. Kementerian Sosial juga menyediakan pelayanan cek kesehatan gratis untuk para pengungsi korban erupsi. Sementara terkait warga yang belum dijemput keluarga, Pemkot Bitung menyediakan bus untuk mengantar warga terdampak erupsi ke rumah keluarganya. Aksi seorang anggota Babin Kamtibnas Polrestabes Semarang menjadi viral di media sosial. Pasalnya, dirinya menyelamatkan 3 penumpang minibus yang terguling di kawasan jalan di Ponorogo. Aksi heroik dari seorang anggota Babin Kamtibmas Polrestabes Semarang terekam kamera warga. Dirinya menyelamatkan 3 orang penumpang minibus pasca kecelakaan. Sebelumnya minibus yang dikendarai satu keluarga ini melaju di jalan Diponegoro, namun tiba-tiba ban minibus pecah dan menabrak tiang listrik dan mobil terguling. Minibus dikendarai oleh seorang wanita dan membawa 2 penumpang, diantaranya seorang lansia dan balita. Kami mencari posisi pengemudi KBM karena kondisi mobil terkunci sentralo, kami berusaha naik untuk menggedor. Alhamdulillah untuk pengemudi masih kondisi sadar, akhirnya kunci terbuka. Kemudian kami buka pintu, kami komunikasi, dibantu dengan warga yang ada di sekitar sana untuk membuka pintu. Akhirnya kami evakuasi dari anak yang paling kecil dulu, balita, terus kemudian si ibunya, baru untuk pengemudi. Alhamdulillah ketiga korban dari KBM selamat. Selain minibus, sebuah sepeda motor juga mengalami kecelakaan karena menabrak minibus yang terguling. 2 orang alami luka-luka. Ban sebelah kiri depannya itu pecah, dia kaget, langsung menabrak tiang listrik dan kebanting ke kanan, keguling ke kanan. Dan di belakang ada 1 SPM, kaget, nabrak, tapi alhamdulillah SPM ini lecet-lecet saja. Tidak ada korban dalam kecelakaan ini, namun petugas mengimbau agar para pengemudi mengecek kendaraannya secara berkala agar tidak mengalami kejadian serupa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Polisi menetapkan adik tersangka AA yaitu AT sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan wanita dalam koper di Bekasi, Jawa Barat. Selain motif ekonomi, motif sakit hati juga melatar belakangi kasus ini. Polisi menetapkan tersangka baru yaitu AT merupakan adik kandung AA. AT terbukti turut membantu untuk membuang koper berisi jasad korban di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain seperti koper hitam yang digunakan tersangka menyimpan jasad korban serta baju, ponsel, jam tangan hingga uang tunai milik korban. Selain motif ekonomi, tersangka mengaku tega membunuh karena sakit hati dengan perkataan korban yang menuntut untuk dinikahi. Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi yang bersinergi dan kolaborasi dengan penyidik dari Polrestabes Bandung dan Polda Sumsel
berhasil mengamankan tersangka, yang mana tersangka tersebut dengan identitas adalah AARN. Kemudian tersangka yang kedua adalah AT. Adapun peran daripada AARN yang merupakan tersangka utama ini melakukan pembunuhan terhadap korban saudari RM yang kemudian memasukkan jasad korban ke dalam koper. Kemudian peran daripada saudara AT yang merupakan adik kandung daripada tersangka AARN yaitu membantu saudara tersangka AR membuang koper yang berisi mayat korban di daerah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Seekor ular piton sepanjang 2 meter masuk ke permukiman warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keberadaan ular piton pertama kali diketahui oleh ibu pemilik rumah yang tengah mengecek ayam ternaknya di dalam kandang. Namun saat pengecekan, anak ayam miliknya berkurang dan melihat ada sesuatu yang melingkar di dalam kandang. Setelah mengetahui benda tersebut adalah ular, sang ibu melapor kepada anaknya dan menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi ular tersebut. Tim rescue damkar pun kemudian datang dan bergegas mengevakuasi ular piton dari kandang. Setelah berhasil dimasukkan ke dalam karung, ular piton kemudian dibawa petugas ke daerah hutan yang jauh dari permukiman warga untuk dilepas liarkan.